Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Oktaviani, NIM 19 17 405 168, kelas 5 PGMID. Di sini saya akan membuat video singkat tentang aplikasi statistik, yaitu yang pertama, langkah-langkah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Yang kedua, membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, saya akan melakukan langkah-langkah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kita buka SPSS di variable view. Name-nya yang pertama kita masukkan madrasah. Lalu desimalnya kita nolkan saja. Lalu untuk values-nya, value yang pertama kita ketikkan 1, labelnya madrasah A, kita add. Lalu value yang kedua, labelnya kita masukkan madrasah B, kita add. Lalu value yang ketiga, labelnya madrasah C, kita add. Lalu value yang keempat, labelnya madrasah D, kita add. Lalu kita klik OK. Untuk measure-nya kita ganti menjadi nominal. Yang kedua, name-nya kita ganti dengan jenis kelamin. Lalu desimalnya kita nolkan. Lalu value-nya, value yang pertama, labelnya laki-laki, kita add. Value yang kedua, labelnya perempuan, kita add. Lalu klik OK. Measure-nya kita ganti menjadi nominal. Lalu yang ketiga, name-nya kita ubah menjadi jumlah pendaftar. Desimalnya kita nolkan. Lalu measure-nya kita ubah menjadi sekali. Lalu kita masuk ke data view. Di sini sudah ada madrasah, jenis kelamin, dan jumlah pendaftar. Kita rapikan terlebih dahulu. Lalu di madrasah kita ketikkan 1, 2, 3, 4.
Jenis kelaminnya 1 1 1 1. Lalu di bawahnya 1 2 3 4. Lalu di bawah angka 1 yaitu 2. Lalu untuk jumlah pendaftarnya yaitu kita kopikan data yang sudah ada. Kita pastekan. Lalu yang kedua, kita copy pastekan yang lalu kita pastekan di bawahnya. Jika sudah, kita masuk ke menu Graph, lalu kita pilih yang Legacy Dialog, lalu kita pilih yang Barcode, lalu kita pilih yang kedua yang Cluster, lalu kita klik Define, lalu kita pilih yang Other Statistik di sini. Variabelnya dimasukkan jumlah pendaftar di variabel. Lalu change statistik, kita pilih yang sum of values, lalu continue. Lalu yang kedua yaitu data madrasah, kita masukkan di kategori Axis. Jenis kelamin kita masukkan di Define Cluster By. Lalu kita klik saja OK. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul diagram batangnya. Yang kedua, saya akan membuat tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah mengelompokkan data interval atau rasio dan menghitung banyaknya data dalam satu kelompok atau klasifikasi, yaitu melakukan perhitungan manual terlebih dahulu sebelum kita melakukan interval-interval. Namun, bisa menggunakan atau memanfaatkan nilai-nilai ukuran penyebaran data yang sudah diperoleh dari analisis deskriptif melalui SPSS tadi. Interval dari banyaknya kelas. Amati rangenya atau jangkauan. Dikelompokkan menjadi kelas masing-masing. Nilai minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Jadi interval harus memuat dua angka tersebut. Membuat distribusi frekuensi yaitu yang pertama, mencari sebaran atau rank, yakni selisih antara data paling besar dengan data paling kecil. Yang kedua, menentukan banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang ketiga, menentukan panjang kelas dengan rumus P sama dengan rank per banyak kelas. Di sini saya akan membuat distribusi frekuensi pada data pretest, yaitu yang pertama, ranknya di sini sama dengan 55. Yang kedua, banyaknya kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 35 sama dengan 6.
Yang ketiga, panjang kelas dengan rumus P sama dengan rank per banyak kelas sama dengan 55 per 6 sama dengan 10. Jadi, dapat diperoleh interval yang pertama 28 sampai 37, yang kedua 38 sampai 47, yang ketiga 48 sampai 57, yang keempat 58 sampai 67, yang kelima 68 sampai 77, yang keenam 78 sampai 87. Lalu kita kembali ke data SPSS yang di awal. Lalu kita klik transform. Lalu kita klik yang recode into different variable. Kita pilih yang pretest. Kita klik panah. Kemudian name-nya kita tulis di sini menjadi pretest in. Lalu labelnya kita tulis di sini menjadi interval pretest. Jika sudah, kita klik change. Lalu kita klik yang old and new values. Lalu kita klik yang rank. Yang pertama kita tulis 28 sampai 37. Value-nya yaitu 1. Kita add. Yang kedua yaitu 38 sampai 47. Value-nya kita tulis 2, kita add. Lalu yang ketiga 48 sampai 57. Value-nya kita tulis 3, kita add. Lalu yang keempat 58 sampai 67. Value-nya kita tulis 4, kita add. Lalu yang kelima 68 sampai 77. Value-nya kita tulis 5, kita add. Lalu rank-nya yang ke-6 kita tulis 78 sampai 87. Value-nya kita tulis 6, kita add. Jika sudah, kita klik continue. Kemudian OK. Di sini sudah muncul data yang tadi. Lalu kita masuk ke menu Analyze. Kita pilih yang Descriptive Statistik, lalu kita pilih yang Frequencies. Lalu kita keluarkan yang post-test dan pre-test. Lalu kita masukkan yang data interval pretest. Lalu ke menu statistik,
Tidak ada yang dicentang. Jika ingin mengetahui nilai frekuensinya, maka tidak ada yang dicentang. Lalu kita klik continue. Lalu kita ketik OK. Nah, di sini sudah muncul frekuensi perhitungan manual di SPSS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.